para ikhwan yang berbahagia, mengutip apa yang menjadi dawuh dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Artinya kurang lebih bahwa kita semua mencintai para orang-orang soleh. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang soleh, bahkan di pesantrennya Syekh Soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, amin Allahumma. Apa harapannya mencintai orang soleh? Agar kita kelak mendapatkan aliran syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aliran madad dari para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat saja para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk mendengar sekelumit pribadi dan kehidupan dari guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu an. Kenapa? Karena kisah orang-orang soleh, lebih-lebih guru kita, ini akan berdampak kepada kekuatan hati kita, kemantapan hati kita di dalam menjaga hubungan seorang murid kepada gurunya. Dalam hal ini Al-Imam Junaidi pernah ditanya apa hikmah dan faedah dari kisah-kisah orang-orang soleh. Maka beliau mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yuqawwi biha qulubal muridin. Kisah-kisah, cerita yang berkaitan dengan orang-orang soleh ini merupakan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memperkuat hubungan hati muridnya kepada gurunya. Mudah-mudahan dengan sedikit mendengar kisah tentang guru kita semakin menambah mahabbah kita kepada junjungan kita dan guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, guru kita mewarisi dari kakeknya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sosok yang begitu perhatian, pandangan dan perhatiannya yang luar biasa, penuh kasih kepada murid-muridnya agar murid-muridnya sukses diantarkan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini merupakan bagian dari warisan Nabi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan umatnya, bahkan walaupun beliau jasadnya sudah meninggal. Karena di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum. Kehidupanku baik untuk kalian semua, bahkan matiku pun, wafatku pun baik untuk kalian semua. Kenapa? Karena kata Rasulullah ketika hidup beliau menyampaikan ajaran syariat, menyampaikan sunnah, perilaku-perilaku yang perlu dituntunkan kepada kita sebagai umatnya agar kita menjadi manusia yang selamat dunia hingga kelak di akhirat. Sebaliknya kata Rasulullah, ketika sudah meninggal juga baik bagi kita sebagai umatnya. Kenapa? Ketika beliau meninggal maka malaikat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaporkan amal perbuatan umatnya yang dilakukan. Ketika baik maka Rasulullah akan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika jelek maka Rasulullah akan memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersangkutan. Ini yang saya maksud bentuk nadroh, pandangan dan perhatian Rasulullah kepada umatnya. Maka para sadatinal aulia, para wali-wali Allah juga demikian. Sebagai bentuk wirosah dan tanggung jawab meneruskan perjuangan Rasulullah, maka beliau-beliau menjadi sosok-sosok yang senantiasa mempunyai nadroh, pandangan dan perhatian kepada murid-muridnya, bahkan setelah mereka pun meninggalkan dunia fana ini. Guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumallah. Ada seseorang bertanya kepada Syekh Ahmad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika muridnya tidur maka beliau menggelar sayapnya agar dijadikan alas tidurnya, dan di bagian yang lain beliau menggelar sayapnya agar menjadi selimut muridnya sebagai bentuk perhatian beliau kepada murid-muridnya. Ketika
ditanya hal ini, maka guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau menyatakan, inna sahibi la yaghibu anni torfata ainin. Untuk murid-muridku, orang-orang yang mengikuti aku, maka mereka tidak pernah lepas dari pandanganku sekejap mata pun. 24 jam kita mendapatkan nadroh pandangan sebagai muridnya dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dibuktikan banyak sekali kisah yang berhubungan dengan ini. Suatu kesempatan ada seseorang yang bernama Syekh Abdurrahman Barrodah, ketika beliau mengaji kitab namanya At-Tabaqat yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'roni rahimahullah. Di dalamnya menceritakan tentang biografi dan kisah-kisah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dalam satu titik beliau begitu mengagungkan wali yang dipelajari, bahkan hingga melebihi pengagungannya kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, hingga seketika itu juga tiba-tiba guru kita hadir di hadapannya dan menegur muridnya tadi dengan mengatakan, Atijaniun anta, kamu Tijani apa bukan bro? Nah itu bahasa kita seperti itu. Kamu ini Tijani apa bukan? Sudah punya guru kok mempunyai mahabbah yang melebihi dan takdim yang melebihi kepada gurunya sendiri. Ini sebagai bentuk perhatian agar muridnya di sini benar-benar menjadi murid yang sukses di masa depannya, yaitu ketika kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lain para jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang menjadi santri dari santrinya guru kita Syekh Ahmad mempunyai murid namanya Syekh Muhammad Al-Masri. Syekh Muhammad Al-Masri kebetulan beliau punya murid. Beliau mengajar ilmu syariat, bukan hanya suluk di dalam masalah torekot, tapi mengajarkan ilmu-ilmu dohir, ilmu syariat. Mempunyai murid, muridnya ini ngaji bab ilmu syariat kepada Syekh Muhammad Al-Masri, yang beliau ini adalah murid langsung dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Terus belajar dan mengaji kepada beliau, dan muridnya ini tidak pernah bertemu dengan Syekh Ahmad At-Tijani, padahal pada waktu itu Syekh Ahmad masih hidup. Hingga suatu ketika selesai ngajinya, menyelesaikan pendidikannya, murid ini berpamitan untuk pulang kembali ke rumahnya. Sebelum pulang, gurunya Syekh Muhammad Al-Masri berpesan, wahai muridmu, nanti kalau kamu dalam keadaan genting, kalau kamu dalam keadaan gawat, maka jangan lupa sebut nama guru saya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Padahal muridnya ini tidak pernah bertemu dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Hingga suatu waktu murid tadi setelah pulang, selang beberapa tahun, ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika naik perahu di tengah lautan, takdir dari Allah tidak bisa dihindari, perahunya dihantam oleh ombak hingga terguling, perahunya terbelah, penumpangnya semuanya tenggelam. Salah satunya murid tadi tenggelam, tapi masih diselamatkan oleh Allah karena terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Dalam keputusasaan untuk menunggu bantuan yang datang, mungkin ada perahu yang lewat agar bisa membantu dan menyelamatkan dirinya. Dalam tahapan ini putus asa, hingga kemudian teringat dengan pesan dari gurunya Syekh Muhammad Al-Masri rahimahullah. Ingat pesannya ketika dalam keadaan genting, sebut nama gurunya yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Pada waktu itu juga beliau menyebut nama guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Begitu menyebut nama Syekh Ahmad, tiba-tiba guru kita terlihat dan nampak di hadapannya. Kemudian guru kita memberikan bacaan doa, baca ini, dan bacaan ini ada dalam istighosah yang kemarin kita baca. Ya alim mambil altof najina mimanahob. Disuruh baca ini sama guru kita. Dibaca. Setelah membaca, tidak selang beberapa lama, tiba-tiba ada perahu lewat. Akhirnya orang ini terselamatkan hingga sampai ke kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa ini dicatat tanggalnya, hari dan tanggalnya dicatat. Dirinya bertujuan apa? Setelah pulang dari ibadah haji, dia akan sowan kepada Syekh Ahmad. Padahal dulu ketika nyantri kepada muridnya tidak pernah bertemu. Singkat cerita, beliau setelah pulang sowan, pergi ke kota Fas, bertanya tentang Syekh Ahmad di mana rumahnya. Ternyata mendapatkan kabar bahwa guru kita Syekh Ahmad telah meninggal dunia. Tidak ditakdir orang ini bertemu dalam keadaan beliau masih hidup, karena ketika sampai ke kota Fas, guru kita sudah meninggal dunia.
Ketika bertanya kapan yang meninggal, diberitahukan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 17 bulan Syawal. Ketika dicocokkan dengan tanggal kejadian yang dialami, ternyata sudah berselisih 7 hari dari meninggalnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi orang ini ditolong oleh guru kita dalam keadaan guru kita sudah meninggal dalam hitungan sudah mendapatkan 7 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Disinilah yang dimaksud iktina dan pandangan para guru, para sadatin aulia sebagai wirasah dan warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para muqaddam selaku pengganti dan penerus perjuangan Syekh Ahmad harus memperhatikan ikhwan-ikhwannya, bagaimana kondisi ikhwan-ikhwannya, dan memperhatikan ikhwan-ikhwannya, santri-santrinya dengan pandangan dan perhatian yang objektif. Jangan pilih-pilih, yang dipilih hanya yang bening-bening saja, walaupun itu membuat mata jernih paling tidak. Tapi tidak boleh pilih-pilih, harus ada tarbiyah dan selalu menuntun murid-muridnya sebagaimana guru kita menuntun murid-muridnya bahkan setelah beliau dalam keadaan wafat. Ini adalah itina dan perhatian. Para jamaah rahimakumullah, untuk yang terakhir, bahwasanya kita berada di dalam perahu yang besar, Thariqah Tijaniyah yang dibawa oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, maka kita yakin bahwa kita adalah ada di dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka thariqat ini harus kita pegang karena kita harus yakin bahwa thariqat ini berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah sedikit yang ingin sampaikan berhubungan dengan hal ini. Di dalam Kashful Hijab, Sayyidi Ahmad As-Sukairij Al-Khosrozi Al-Ansori, beliau mengutip sebuah kisah bahwa ada seseorang yang bernama Sayyid Banam. Beliau murid dari Syekh Maulud Fal. Syekh Maulud Fal di sini murid daripada Syekh Singkiti, Mauritania. Singkiti ini Mauritania. Beliau ini sebelum masuk Thariqah Tijaniyah sudah berthariqat. Namanya Thariqah Kuntiyah yang dibawa oleh Syekh Mukhtar Al-Kunti, di mana beliau juga hidup sezaman dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Mukhtar Al-Kunti selaku pembawa Thariqah Kuntiyah ini hidup sezaman dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ketika orang tadi Sayyid Banam pindah thariqat dari Thariqah Kuntiyah dan memilih mengikuti Thariqah Tijaniyah, suatu ketika beliau bermimpi di hadapannya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, dan di hadapan Rasulullah duduk di sebelah kanan ada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan di sebelah kiri duduk guru yang awal tadi yaitu Syekh Mukhtar Al-Kunti selaku pembawa Thariqah Kuntiyah. Begitu melihat muridnya tadi datang dalam mimpinya, Syekh Mukhtar Al-Kunti marah-marah. Muridnya dimarahi, kenapa kamu kok pindah thariqat, kamu sudah menjadi murid saya. Ya bagaimana seorang guru memarahi muridnya? Dimarahi. Sayyid Banam melihat guru kita Syekh Ahmad dengan bertujuan ada pembelaan dari gurunya, karena gurunya sekarang berpindah kepada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dilihatnya Syekh Ahmad bukannya membela, tapi beliau menunduk di hadapan Rasulullah sebagai bentuk ta'adzuban, menjaga adab di hadapan Rasulullah. Beliau tidak berani berbicara sepatah kata pun. Guru kita duduk tertunduk di hadapan Rasulullah. Sayyid Mukhtar beliau memarahi muridnya tadi, dan tidak ada pembelaan dari Rasulullah. Tidak berselang lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Syekh Mukhtar Al-Kunti di dalam mimpinya tadi, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi, kata Rasulullah. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itu loh orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Ikuti hidayah mereka. Jadi yang menjadi santri dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan isyarah dan bisyarah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang teguh thariqat ini, kita yakini bahwa kita semua berada di bawah naungan hidayah. Kita pegang sampai kita menjemput ajal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sekilas dan sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah mahabbah kita kepada guru kita. Mudah-mudahan kita diakui menjadi santrinya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma surna fi zumrati abil faidit tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.